Ketika Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, lahir kota Gaza, Palestina, yang lagi digempur oleh Israel. Dari situ Imam Syafi'i dari Gaza. Wafat di Mesir, Fustat, lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi yuswane Syafi'i namanya 54. Kulo 73 kulo iki, ya Allah. Dosa tok semendino. Kulo dosa tok ya, tambah umur tambah dosa. Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa zina, bukan dosa minum arak, bukan. Saya tiap hari dosa apa? Takabur, sombong, egois, sum'ah, ujub, riya, suudzon, benci, adawah, baghdha. Kulo niki semendino. Dudu dosa mateni wong dudu. Minum arak mboten. Paham mboten? Suatu ketika Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya gubernurnya? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, sebelah sononya Bengawan. Ya, kalau sekarang ya Iran, Afghanistan di sekitarnya. Dulu namanya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan. Pon, dibaca suratnya. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat kepada gubernur. Imam Syafi'i imla, dikte ngendikan. Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Moga-moga ono kiai Jepara nulis surat 1 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Diwaca Gus Muhammad, diwaca nggih. Ar-Risalah dibaca sini. Itu suratnya Syafi'i, surat itu namanya Ar-Risalah namanya. Itulah cikal bakal ilmu usulul fiqh. Isinya piye isinya? Singkat nggih, nek rinci 2 tahun 4 semester. Dikira gampang apa? Ringkas mawon. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu tidak satu tipe, macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, Qul huwallahu ahad, orang usah tafsir paham. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Kata Imam Malik, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau saling merangkul, lah masa musyarakah namanya, saling memeluk merangkul batal. Kalau tawaf pegang tangan istri, tawaf nggak batal. Kata Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i, nenek-nenek, kakek-kakek senggolan dua wudu, syahwat orang syahwat, sengaja orang sengaja batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, gak batal, asal tidak yang satu. Paham ya? Yang satu paham kan? Paham, alhamdulillah paham. Itu madhab Hanafi, gak batal, ciuman apa gak batal, asal tidak yang satu, baru batal kalau yang satu itu. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, atiiullah wa atiiur rasul, enggak boleh tawar. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak absolut. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah. Ada syarat, kalau baik. Kalau enggak baik ya demo. Tapi ojo bakar-bakar loh, ojo bakar. Demo boleh, bakar-bakar enggak boleh. Paham mboten? Demo itu haknya kita. Setiap warga Indonesia berhak demo. Tapi bukan merusak, bukan. Menyatakan pendapat.
menyuarakan pendapat. Itu haknya kita itu. Setiap rakyat berhak menyuarakan pendapat. Walaupun sendirian, pidato di depan gedung DPRD, di depan kantor bupati, mengunak-unaknya dikeluarkan, ngendikan unak-unaknya panjenengan dewean, betul apa-apa, sah. Secara hukum sah, secara undang-undang. Jadi atiullah wa ati rasul mutlaqah wa ul amri muqayyadah. Paham? Ada lagi ayat umum dan ayat khusus. Yang umum perintah sholat, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang ayat khusus, wa qatilul ladzina kafaru, wajib perang kalau lagi perang. Kalau enggak lagi perang ya enggak. Kalau kafir memusuhi kita, kalau dhimmi yang damai-damai saja, orang Kristen di Jepara yang enggak merangi kita, enggak musuh kita, ya enggak boleh diperangin. Paham? Kalau nggak ada tonggo Kristen, api saya, betul musuhin, betul ganggu, ya nggak boleh diperangi. Bahkan man qatala dzimmiyan fa ana khasmuh, kata Rasulullah. Barang siapa membunuh non muslim yang baik-baik, bukan penjahat, berurusan dengan saya, kata Rasulullah. Coba segitunya proteksi dari Rasulullah kepada non muslim. Walhasil ini ayat khusus wajib perang itu kalau lagi perang. Musuh setiap saat wajib perang. Ini wajib sholat ya sehari semalam 5 waktu. Pun ada lagi ayat hakiki dan ayat majazi. Ayat yang maknanya realistis, ada yang metaforis. Metaforis apa? Yadullah fawqa aidihim. Tangannya Gusti Allah di atas tangannya orang kafir. Boten tangan Allah, boten gak ada tangan. Bukan tangan Allah, bukan. Qudratullah, kekuasaannya Allah. Badannya ngeter, badannya. Indonesia di tangannya Pak Prabowo. Bukan tangan, bukan. Itu namanya bahasa apa namanya? Majaz. Apa? Metafor. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, Allah datang. Wajah rabbuka, Allah datang. Periksa barisan. Inspektur upacara pagi Senin hormat bendera merah putih apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Wajah rabbuka tegese wajah amru rabbik. Paham? Itu macam-macam ayat Quran tuh, macam-macamnya. Ada nasikhah, ada mansukhah. Lah, jangan supaya sadar saja ini jasanya Imam Syafi'i. Siapa jasanya Pak? Syafi'i. Dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Ini sarapannya ampas kelapa loh, orang-orang cerdas. Sarapan ampas kelapa jangan koyo-koyo. Yang nulis siapa yang nulis? Muridnya namanya siapa yang nulis? Robiah. Sarapan ikan asin lumayan daripada ampas. Dah. Sudah paham Quran, kata Imam Syafi'i, harus juga hadis. Kenapa? Karena Quran saja masih global. Perintah sholat itu ping suwidak kali. Ayat Quran yang perintah sholat itu 62. Tapi Quran boten rangakan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Ada nggak di Quran? Ada nggak? Yang jawab ada, jelas kepada baca Quran itu. Kalau panjang baca Quran, nggak ada ayat sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten mboten? Yang jawab wonten niku baca Quran, macamnya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lim samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Betul nonton? Teguran betul nonton? Adanya di hadis. Jadi sholat segitu pentingnya sholat. Quran betul menjelaskan ping piro.
namanya nggak ada di Quran. Hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis Pak, sans Quran. Paham? Bon, ringkas mau ringkas pamon. Hadis pun ada yang mutawatir, yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada yang masyhur, terkenal. Ada aziz, hadis yang baik. Ada ahad, hadis individual. Ini orang tahu nih ngomongin terus orang tahu, dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, kata Imam Syafi'i belum cukup. Akal harus dipakai. Bayan akli, akal akalnya Imam Syafi'i, para imam bukan akalnya. Jangan apa? Kedung leper. Bukan akalnya orang kedung leper, bukan. Akal para imam, para ulama, mujtahidin. Harus pakai akal dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame memutuskan masalah, namanya ijma'. Apa namanya? Konsensus. Ada 2, qauli dan sukuti. Qauli ulama mengatakan saya setuju atau diam berarti setuju, enggak apa? Tidak melawan atau tidak beda. Nanti hasilnya ijma'. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Golekane Qur'ane wonten, golekane hadisnya wonten. Rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah, ruku', mutmainnah, i'tidal, sujud. Boten wonten di Quran, boten wonten hadis. Paham? Itu hasil dari ijma'nya para ulama. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran dan hadis saja, tidak akan tahu berapa unsur komponennya sholat, nggak akan tahu.